Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inita Safitri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikotropika. Nah, psikotropika itu apa sih? Psikotropika itu adalah zat atau obat alamiah atau sintesis dan bukan narkotika bersifat psikoaktif dan berpengaruh pada susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan yang khas pada mental dan perilaku seseorang. Zat psikotropika juga dapat menurunkan aktivitas otak sehingga menyebabkan kelainan perilaku yang disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, dan gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan, dan dapat menimbulkan efek stimulasi bagi para pemakainya. Penyalahgunaan psikotropika juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya menyebabkan ketergantungan atau adiksi, bahkan dapat menyebabkan berbagai penyakit lain, kelainan psikis, psikologis, serta kematian. Oleh karena itu, zat psikotropika juga tidak dijual bebas. Nah, pada umumnya juga ada dua efek obat-obatan dan narkoba terhadap sistem syaraf. Yang pertama, mempengaruhi bagian otak yang mengatur mental dan emosi atau yang disebut sistem limbik. Yang kedua, menyebabkan meningkat atau terhambatnya kerja neurotransmitter pada sinapsis. Beberapa contoh obat-obatan yang bakal saya sebutin dan saya jelasin contoh-contohnya. Yang pertama ada kokain. Kokain itu tumbuhan jenis semak-semak yang biasa disebut Erythrocylon coca. Kokain biasa digunakan untuk obat bius atau anestesi pada waktu operasi. Pada dasarnya kokain bekerja menghambat reupdate domain dari sinaps. Hal tersebut dapat menimbulkan sensasi gembira dan membangkitkan gairah para pemakainya. Penyalahgunaan kokain juga dapat menimbulkan rasa ketagihan, rasa mual, berkeringat, dan berhentinya sistem pernapasan. Jika penyalahgunaan kokain berlangsung secara dalam jangka waktu lama, maka dapat merusak otak. Nah, yang kedua itu ada ekstasi. Ekstasi itu apa sih? Ekstasi itu atau 3,4 metilenedioksi N metilamfetamin itu adalah salah satu obat bius yang dibuat secara ilegal oleh satu laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi juga akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kehilangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari penggunaan energi tubuh yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ekstasi adalah diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah atau hilangnya nafsu makan, timbulnya rasa gelisah dan tidak bisa diam, pucat, berkeringat, dehidrasi, dan mood berubah. Akibat jangka panjang adalah kecanduan, saraf otak terganggu, gangguan hati, tulang, dan gigi keropos. Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat terjadi. Nah, jadi kita tuh jangan sembarangan ya buat kayak gitu kan, itu juga ada batasnya gitu. Itu tuh sebenarnya obat, cuman ada beberapa orang yang nyalahgunain, dan ada beberapa orang juga yang kayak mungkin kerasanya enak dan akhirnya dia tuh terus-terusan dalam waktu yang jangka panjang. Jadi jangan sesekali kalian mencoba kayak psikotropika, karena itu juga dapat membahayakan organ tubuh kalian dan nyawa kalian. Kalian juga harus sayangin nyawa kalian ya.
Yang ketiga itu ada heroin dan morfin. Heroin dan morfin biasa digunakan sebagai penghilang rasa sakit. Morfin merupakan hasil olahan dari opium atau candu mentah. Heroin bekerja dengan menempel pada reseptor untuk melepas endorfin. Endorfin itu apa sih? Nah, pasti ada beberapa orang yang belum tahu. Endorfin itu adalah semacam neurotransmitter khusus penghilang rasa sakit dan menghasilkan rasa tenang. Kekuatan heroin 2 kali kekuatan morfin. Heroin, morfin, dan opium tergolong obat-obatan narkotika. Penyalahgunaan obat-obat dapat menimbulkan kecanduan dan kerusakan pada sistem kardiovaskular. Dan yang nomor 4 itu ada marijuana. Marijuana itu apa sih? Marijuana itu sama kayak tadi, kayak kokain. Dia itu tumbuhan semak atau nama latinnya itu Cannabis sativa. Daunnya itu mengandung zat yang memabukkan. Marijuana biasa digunakan untuk terapi mual, penyakit glukoma, dan terapi kanker. Marijuana dapat menimbulkan halusinasi, depresi, rasa khawatir, dan paranoid. Penyalahgunaan obat-obat tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan menurunkan jumlah sperma serta jumlah testosteron pada laki-laki. Jadi ya udahlah, jangan sekali-kali gitu nyoba marijuana. Oke. Nah, yang kelima itu ada sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini biasa digunakan kan, kayak contohnya para artis juga banyak gitu. Marijuana. Sabu itu nama aslinya metamfetamin. Bentuknya itu kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Sabu-sabu dapat ditemukan dalam bentuk kristal, tidak berwarna ataupun bau. Sabu-sabu berpengaruh kuat terhadap syaraf. Si pemakai sabu-sabu menjadi ketergantungan dalam waktu yang lama dan dapat mengalami sakit jantung bahkan kematian. Sabu-sabu digunakan dengan cara dibakar, dihirup asapnya dengan sebuah bong atau jenis pipa yang di dalamnya berisi air. Efek yang ditimbulkan sabu-sabu antara lain jadi bersemangat, gelisah, dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur, dan tidak bisa makan. Berpengaruh jangka panjang adalah fungsi otak terganggu yang biasa berakhir dengan kegilaan, hati terganggu, dan paranoia. Yang keenam itu ada metadon. Nah ya, metadon itu saat ini banyak digunakan dalam obat ketergantungan opioid. Antagonis opioid dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Penggunaan narkoba biasanya dimulai dari rasa ingin tahu, bersenang-senang, dan hanya mencoba-coba saja, dan tidak berpikir bahwa ia tidak mungkin menjadi kecanduan. Akan tetapi, pada kenyataannya, walaupun hanya mencoba-coba, derajat pemakaian tanpa disadari akan meningkat dan akhirnya sangat ketergantungan. Nah, sekarang sangat banyak banget, bahkan sampai waktu itu ada anak SD yang diberitakan dia menyebarkan sabu-sabu. Jadi sebagai orang tua juga harus lebih ekstra memperhatikan anak-anaknya, pergaulannya, dan apa yang dia makan. Jangan sembarangan. Nah, banyak juga faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pecandu narkoba, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam diri sendiri biasanya menyangkut kepribadian dan kondisi kejiwaan seseorang yang membuatnya tidak mampu melindunginya dari penyalahgunaan narkoba. Kepribadian seseorang yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam sejak kecil dalam keluarga atau dari lingkungan sosial. Kepribadian yang teguh dan kestabilan emosi merupakan nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil dan dapat menjadi tameng bagi dirinya agar tidak mudah terpengaruh dorongan dari luar. Nah, jadi sebagai orang tua juga harus menanamkan sikap yang baik dari kecil untuk anak-anaknya nanti supaya tidak salah pergaulan, apalagi sampai
menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba gitu kan. Faktor eksternal itu menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penggunaan narkoba, berasal dari masyarakat dan lingkungan sekitar yang tidak dapat mencegah dan mengulangi penyalahgunaan narkoba. Terkadang lingkungan menjadi begitu terbuka dan permisif terhadap kehadiran narkoba di sekitar mereka. Rayuan teman, keinginan untuk diakui dalam kelompok, bahkan tekanan dari orang-orang sekitar menjadi faktor penting hilangnya pertahanan diri seseorang terhadap pengaruh narkoba. Nah, kalian juga sebagai anak harus pintar memilih teman. Jangan memilih teman yang pergaulannya nggak bener gitu kan. Itu juga buat kebaikan kalian sendiri. Jadi kalian jangan sesekali nyari teman itu yang nakal gitu. Apalagi sampai nakalnya tuh ke sabu-sabu. Jangan sekali nyoba, karena sayangi tubuh kalian. Nyawa kalian cuma satu, jadi kalian harus sayangin nyawa kalian. Jangan minum kayak gitu, jangan pakai sabu-sabu kayak gitu, karena nggak ada untungnya juga kan bagi kalian. Dan penyebab lainnya juga itu dari media sosial yang memperlihatkan gaya hidup bebas. Apalagi kayak banyak zaman sekarang tuh anak-anak udah jaya banget hidupnya, kayak bebas banget, enak gitu. Dia ngerasa have fun sama teman-temannya, padahal itu tuh nggak benar, perbuatan nggak baik gitu kan. Jadi kalian harus pintar pilih-pilih pergaulan, pilih-pilih teman, pilih teman yang bisa ngajak kalian itu ke jalan yang baik, jangan ke jalan yang sesat. Bahaya narkoba juga dapat menimpa siapa saja. Oleh karena itu, pertahanan diri dengan melakukan berbagai kegiatan positif, baik kegiatan fisik maupun spiritual, perlu ditingkatkan di masyarakat, terutama bagi para remaja. Nah, banyak yang pakai itu tuh remaja kan. Jadi pergaulan sekarang tuh emang susah banget gitu kan. Jadi banyak yang nggak bisa nahan diri, nahan emosi. Jadi sehingga mereka melakukan hal seperti itu. Dan orang tua juga harus lebih perhatian terhadap anaknya, jangan ngebiarin gitu aja gitu kan. Orang tua itu orang yang paling penting dalam mengawasi pergaulan anaknya. Harusnya orang tua juga memegang peran penting dalam masyarakat dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan bebas narkoba, sangat menentukan masa depan remaja nantinya. Nah, jadi harusnya di lingkungan rumah gitu, sebagai Pak RT atau Pak RW juga harus sering-sering periksa. Jadi nggak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang atau semacamnya. Jadi tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Jadi kan yang kita sayangin itu masa depan kita, nyawa kita, bagian tubuh kita. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.